Bayangkan, selama ribuan tahun, hampir setiap peradaban di dunia yang tidak pernah saling bertemu, berbicara, atau berbagi budaya, sama-sama melarang satu jenis hubungan yang sama, yaitu hubungan sedara. Selama ribuan tahun itu juga manusia terus mencari alasan untuk menjelaskan mengapa hubungan ini harus dihindari. Ada yang mengaitkannya dengan agama, ada yang melihatnya sebagai aturan sosial, dan ada pula yang menganggapnya sebagai persoalan biologis. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa persoalan hubungan sedara tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang. Di dalamnya bertemu sejarah panjang peradaban, temuan genetika, dampak psikologis hingga berbagai kasus kekerasan seksual yang terus menjadi perhatian dunia. Lalu pertanyaannya, sebenarnya seberapa berbahayakah hubungan sedara? Dan mengapa hampir semua masyarakat di dunia melarangnya? Dan bersama Kamar Film, mari kita menyelaminya lebih dalam. Ketika mendengar istilah hubungan sedara atau incest, kebanyakan orang langsung membayangkan satu jenis hubungan yang dianggap melanggar norma. Namun jika kita bertanya kepada seorang antropolog, seorang ahli genetika, dan seorang pakar hukum mengenai apa yang dimaksud dengan incest, kemungkinan besar kita akan mendapat 3 jawaban yang berbeda. Perbedaan itu bukan karena salah satu di antaranya keliru, melainkan karena masing-masing disiplin ilmu melihat hubungan sedara dari sudut pandang yang berbeda. Memahami perbedaan ini penting, karena tanpa definisi yang jelas, kita akan kesulitan membahas mengapa hampir semua masyarakat memiliki larangan terhadap hubungan sedara, dan mengapa aturan hukumnya bisa sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Dalam antropologi, incest atau hubungan sedara dipahami sebagai hubungan seksual antara individu yang oleh suatu masyarakat dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang terlalu dekat. Kata kuncinya adalah dianggap. Artinya, batasan mengenai siapa yang termasuk kerabat dekat tidak selalu ditentukan oleh hubungan biologi semata, tetapi juga oleh cara suatu masyarakat mendefinisikan keluarga. Antropolog Prancis yaitu Claude Lévi-Strauss di bukunya The Elementary Structures of Kinship yang terbit pada tahun 1949 menjelaskan bahwa larangan hubungan sedara merupakan salah satu fondasi terbentuknya kehidupan sosial manusia. Menurut Lévi-Strauss, ketika suatu kelompok melarang anggotanya menikah dengan kerabat dekat, mereka terdorong membangun hubungan dengan kelompok lain melalui perkawinan. Dari proses inilah muncul jaringan kerjasama, pertukaran budaya, hingga aliansi politik antar kelompok. Larangan incest dalam pandangan Lévi-Strauss berperan besar dalam membentuk masyarakat yang lebih luas daripada sekadar keluarga inti. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam antropologi. Meskipun tidak semua ilmuwan sepakat dengannya, perdebatan mengenai asal-usul larangan hubungan sedara masih berlangsung hingga sekarang. Tetapi hampir semua antropolog sepakat bahwa definisi incest selalu dipengaruhi oleh kebudayaan. Ada masyarakat yang menganggap hubungan antar sepupu sebagai sesuatu yang wajar, sementara masyarakat lain justru memasukkannya ke dalam kategori hubungan sedara yang dilarang. Dari sini kita sudah mulai melihat bahwa antropologi melihat incest sebagai konsep yang tidak bisa dilepaskan dari norma sosial dan sistem kekerabatan. Dalam ilmu genetika, perhatian utamanya bukan pada apakah suatu hubungan diterima oleh masyarakat, melainkan pada seberapa dekat hubungan biologis antara dua individu dan bagaimana kedekatan tersebut mempengaruhi peluang diwariskannya gen tertentu kepada keturunannya. Disinilah muncul 3 istilah yang sering dianggap sama, padahal memiliki arti yang berbeda: incest, consanguinity, dan inbreeding. Consanguinity merujuk pada hubungan kekerabatan biologis, yaitu keadaan ketika 2 orang memiliki nenek moyang yang sama. Sepasang sepupu pertama misalnya, termasuk pasangan yang memiliki hubungan consanguineous karena mereka berbagi kakek dan nenek yang sama. Istilah ini bersifat deskriptif dan tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum maupun norma sosial. Sementara itu, inbreeding adalah istilah dalam genetika yang menggambarkan reproduksi antara individu-individu yang memiliki hubungan biologis dekat. Fokusnya terletak pada dampak biologis dari perkawinan tersebut, terutama meningkatnya peluang seorang anak menerima 2 salinan gen resesif yang sama dari kedua orang tuanya. Kondisi inilah yang menjadi perhatian utama para ahli genetika karena berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit bawaan. Adapun incest lebih sering digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial atau perkawinan yang melanggar batas kekerabatan yang diakui oleh suatu masyarakat atau sistem hukum. Dengan demikian, incest merupakan konsep sosial sekaligus hukum, sedangkan consanguinity dan inbreeding merupakan konsep biologis. Ketiga istilah itu saling berkaitan, tetapi tidak selalu merujuk pada situasi yang sama. Perbedaan ini juga menjadi alasan mengapa para peneliti genetika jarang menggunakan kata incest dalam publikasi ilmiah. Banyak jurnal medis lebih memilih istilah consanguineous marriage atau consanguinity.
Dua istilah ini sering dipakai karena dua istilah ini memiliki definisi yang lebih presisi dalam menjelaskan hubungan biologis antar pasangan. Kita sudah menjelaskan incest lewat antropolog dan genetika. Sekarang, mari kita lihat melalui kacamata hukum. Di banyak negara, hubungan saudara dipandang sebagai persoalan perlindungan keluarga, perlindungan anak, dan ketertiban sosial. Namun ruang lingkup larangannya tidak selalu sama. Ada negara yang hanya melarang hubungan antara orang tua dan anak atau antar saudara kandung. Sementara negara lain memperluas larangan hingga mencakup paman, bibi, keponakan, bahkan hubungan antar sepupu. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah, agama, budaya, serta perkembangan sistem hukumnya masing-masing. Di Jerman, hubungan seksual antara saudara kandung dewasa masih merupakan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka. Sebaliknya, di Prancis, hubungan seksual antar kerabat yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar persetujuan bersama pernah tidak diatur secara khusus sebagai tindak pidana. Meskipun berbagai bentuk kekerasan seksual dalam keluarga tetap dapat diproses melalui ketentuan pidana lain. Dan setelah beberapa reformasi hukum, Prancis memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama jika melibatkan anak atau relasi kuasa. Amerika Serikat juga tidak memiliki satu aturan nasional mengenai incest. Setiap negara bagian memiliki definisi dan ruang lingkupnya sendiri. Ada yang memasukkan hubungan antar sepupu sebagai tindak pidana, ada pula yang tidak. Variasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh temuan ilmiah, tetapi juga oleh sejarah dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat. Di Indonesia, hubungan saudara juga tidak diatur melalui satu pasal tunggal yang berdiri sendiri. Penanganannya dapat melibatkan berbagai ketentuan hukum bergantung pada bentuk hubungan, usia korban, adanya unsur kekerasan, paksaan, eksploitasi maupun relasi kuasa. Dalam praktiknya, banyak kasus incest diproses menggunakan ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak atau anggota keluarga. Karena sebagian besar kasus yang terungkap memang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di dalam lingkungan keluarga. Setelah memahami bagaimana hubungan saudara didefinisikan dalam berbagai disiplin ilmu dan diatur dalam sistem hukum, muncul satu pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu jika hampir semua masyarakat mengenal larangan terhadap hubungan saudara, seberapa sering sebenarnya kasus seperti ini terjadi? Menjawab pertanyaan tersebut ternyata tidak mudah. Organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit diukur karena sebagian besar kasus tidak pernah dilaporkan. Rasa takut, ketergantungan ekonomi, ancaman dari pelaku hingga stigma sosial membuat banyak korban memilih diam selama bertahun-tahun. Meski demikian, sejumlah penelitian memberikan gambaran mengenai skalanya. Tujuan sistematis yang dipublikasikan dalam BMC International Health and Human Rights pada tahun 2011 memperkirakan sekitar 18% perempuan dan hampir 8% laki-laki di dunia pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Sebagian dari kasus ini terjadi di lingkungan keluarga atau dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Sementara itu, Centers for Disease Control and Prevention melalui kerangka Adverse Childhood Experience menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak jauh lebih sering berasal dari orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban dibandingkan orang asing. Angka-angka ini tidak berarti semua kasus merupakan hubungan saudara, tetapi menunjukkan satu pola yang konsisten di berbagai negara. Ketika kekerasan seksual terjadi terhadap anak, pelakunya seringkali berada di dalam lingkaran kepercayaan korban sendiri. Itulah sebabnya pembahasan mengenai incest pada masa kini hampir selalu bersinggungan dengan isu perlindungan anak, relasi kuasa dalam keluarga, dan kesehatan masyarakat. Dan semakin jauh kita menelusuri persoalan ini, semakin terlihat bahwa hubungan saudara tidak dapat dijelaskan hanya dari satu bidang ilmu. Antropologi membahas bagaimana masyarakat membangun batas-batas kekerabatan. Genetika menjelaskan konsekuensi biologis yang dapat muncul ketika batas tersebut dilanggar. Hukum berusaha merumuskan aturan yang melindungi individu dari berbagai bentuk penyalahgunaan dalam keluarga. Ketiganya saling melengkapi, meskipun menggunakan bahasa dan definisi yang berbeda. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika definisinya berbeda-beda, mengapa larangan terhadap hubungan saudara justru muncul hampir di setiap peradaban, bahkan pada masyarakat yang tidak pernah saling berhubungan? Dan untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih jauh ke masa ketika manusia mulai membentuk kelompok-kelompok sosial pertama, dan bagaimana larangan tersebut perlahan berkembang menjadi salah satu norma yang paling luas ditemukan dalam sejarah umat manusia. Sejak Homo sapiens pertama kali muncul sekitar 300.000 tahun lalu, sebagian besar perjalanan hidup lebih dari 95%-nya dihabiskan sebagai pemburu dan peramu yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Sarah Blefer Hardy
di bukunya yaitu Mothers and Others, serta Christopher Boehm di bukunya yaitu Hierarchy in the Forest menjelaskan bahwa satu kelompok biasanya hanya terdiri dari puluhan individu yang berpindah mengikuti musim, ketersediaan air, dan sumber makanan. Kehidupan mereka bergantung pada kerjasama, berburu hewan besar, mengumpulkan hasil hutan, melindungi anak-anak, hingga menghadapi predator hampir tidak mungkin dilakukan sendirian. Karena itu, hubungan yang stabil antar sesama anggota menjadi syarat penting bagi kelangsungan hidup kelompok. Namun kehidupan dalam kelompok kecil juga membawa persoalan. Semakin sedikit jumlah anggota, semakin besar kemungkinan seseorang hanya berinteraksi dan membangun keluarga dengan kerabat dekat. Jika pola ini berlangsung selama banyak generasi, jaringan sosial akan semakin sempit dan kemampuan kelompok untuk membangun kerjasama dengan komunitas lain ikut berkurang. Para antropolog menyebut salah satu cara manusia mengatasi persoalan tersebut sebagai eksogami, yaitu kebiasaan mencari pasangan dari luar kelompok sendiri. Praktik ini memperluas jaringan kekerabatan sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan, alat, makanan, dan kerjasama ketika menghadapi ancaman. Semakin luas hubungan antar kelompok, semakin besar pula peluang sebuah komunitas untuk bertahan dan berkembang. Dari praktik inilah perlahan berkembang sistem klan. Dalam banyak masyarakat tradisional, klan tidak hanya menunjukkan asal-usul seseorang, tetapi juga mengatur hubungan sosial, termasuk dengan siapa seseorang boleh menikah. Berbagai penelitian etnografi terhadap masyarakat adat di Afrika, Australia, Amerika Utara, dan Melanesia menunjukkan bahwa aturan perkawinan sering didasarkan pada keanggotaan klan, bahkan ketika hubungan biologis antar individu sudah sangat jauh. Melalui aturan tersebut, hubungan perkawinan tidak terus berputar dalam satu garis keluarga, tetapi membangun hubungan dengan komunitas lain. Fenomena ini kemudian menarik perhatian antropolog Prancis, Claude Lévi-Strauss. Di bukunya The Elementary Structures of Kinship, Lévi-Strauss berpendapat bahwa larangan hubungan saudara menjadi salah satu fondasi lahirnya masyarakat yang lebih kompleks. Ketika anggota keluarga kelompok tidak dapat menikahi kerabat dekatnya, mereka terdorong membangun hubungan dengan kelompok lain melalui perkawinan. Gagasan ini dikenal sebagai alliance theory, yaitu pandangan bahwa perkawinan membentuk aliansi sosial yang memperluas jaringan kerjasama dan kepercayaan antar komunitas. Namun Lévi-Strauss bukan satu-satunya tokoh yang mencoba menjelaskan asal-usul larangan hubungan saudara. Beberapa dekade sebelumnya, antropolog Finlandia Edward Westermarck melalui The History of Human Marriage berpendapat bahwa manusia cenderung tidak tertarik secara seksual kepada individu yang dibesarkan bersama sejak masa kanak-kanak. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Westermarck Effect. Hipotesis tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah penelitian modern. Joseph Siffert menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh bersama dalam sistem kibbutz di Israel hampir tidak pernah memilih satu sama lain sebagai pasangan ketika dewasa. Temuan serupa juga muncul dalam penelitian Arthur Wolf mengenai praktik minor marriage di Taiwan, yang menunjukkan bahwa pasangan yang dibesarkan bersama sejak kecil memiliki tingkat kepuasan perkawinan lebih rendah dan angka perceraian lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tidak tumbuh bersama. Namun, penjelasan ini tidak diterima oleh semua ilmuwan. Dalam Totem and Taboo, Sigmund Freud justru berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawah sadar terhadap anggota keluarganya sendiri, sehingga masyarakat membangun norma dan tabu untuk mengendalikannya. Pandangan ini kemudian dikenal melalui konsep kompleks Oedipus dan menjadi salah satu teori paling kontroversial dalam sejarah psikoanalisis. Selama lebih dari 1 abad, kedua gagasan tersebut menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam antropologi dan psikologi evolusioner. Sebagian ilmuwan memandang larangan insest sebagai hasil adaptasi biologis, sementara yang lain menekankan peran kebudayaan dan struktur sosial. Hingga kini belum ada satu teori yang mampu menjelaskan seluruh fenomena tersebut. Tapi meski demikian, penelitian antropologi modern menunjukkan satu pola yang cukup konsisten. Di bukunya Kinship and Marriage, antropolog Robin Fox menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat mengenal bentuk larangan terhadap hubungan saudara, tetapi batasannya dapat berbeda-beda. Ada masyarakat yang melarang perkawinan antar sepupu, sementara masyarakat lain justru menganggapnya sebagai cara mempertahankan ikatan keluarga. Variasi ini memperlihatkan bahwa budaya menentukan di mana batas larangan itu ditarik, tetapi keberadaan larangannya sendiri hampir selalu dapat ditemukan. Akan tetapi, sejarah juga memperlihatkan bahwa ada sejumlah masyarakat yang justru melakukan pengecualian. Salah satu contoh paling awal berasal dari Mesir kuno. Dalam mitologi Mesir, dewa seperti Osiris dan Isis digambarkan sebagai pasangan sekaligus saudara kandung. Kepercayaan ini kemudian mempengaruhi sebagian keluarga kerajaan yang mengadopsi perkawinan antar saudara sebagai simbol kesucian kekuasaan. Sejarawan Aidan Dodson di bukunya itu The Royal Families of Ancient Egypt menjelaskan bahwa praktik tersebut tidak berkembang di masyarakat Mesir secara umum, melainkan terbatas pada lingkungan kerajaan. Tradisi itu mencapai bentuk paling sistematis pada masa dinasti Ptolemaic, dinasti keturunan Makedonia yang memerintah Mesir setelah penaklukan Alexander Agung.
Demi mempertahankan legitimasi politik dan mencegah kekuasaan berpindah ke dinasti lain, para penguasanya berulang kali menikahi saudara kandung mereka sendiri. Contoh paling terkenal adalah Cleopatra Siphon Philopator yang secara resmi menikah dengan dua saudara laki-lakinya sesuai tradisi dinasti tersebut. Pola serupa juga ditemukan di Kekaisaran Inca, ketika Sapa Inca kerap menikahi saudara perempuan kandungnya yang bergelar Koya. Menurut Garcilaso de la Vega dalam Comentarios Reales de las Incas, perkawinan tersebut melambangkan persatuan matahari dan bulan sekaligus memperkuat legitimasi garis keturunan penguasa. Di Hawaii, penelitian Marshall Shahlins di bukunya itu Islands of Histories, serta Valerio Valeri di Kingship of Sacrifice menunjukkan bahwa sebagian penguasa tertinggi juga menikahi saudara kandung untuk mempertahankan itu kesucian dan legitimasi yang dipercaya melekat pada garis keturunan kerajaan. Praktik ini hanya dijalankan di lingkungan keluarga penguasa sebagai bagian dari tradisi politik dan keagamaan mereka. Keempat contoh tersebut memperlihatkan pola yang serupa. Hubungan saudara dipertahankan sebagai instrumen politik untuk menjaga legitimasi, mempertahankan garis keturunan, dan mencegah kekuasaan berpindah ke keluarga lain. Akan tetapi strategi tersebut ternyata membawa konsekuensi yang baru disadari jauh setelahnya. Semakin lama perkawinan berlangsung di antara kerabat dekat, semakin sempit pula keragaman biologis dalam sebuah dinasti. Pada masa itu, para penguasa belum mengenal konsep gen, DNA, ataupun mutasi, sehingga dampaknya hanya dapat diamati melalui kondisi kesehatan anggota keluarga mereka. Contoh yang paling terkenal adalah Wangsa Habsburg. Selama hampir 6 abad, dinasti ini menguasai wilayah yang membentang dari Austria, Spanyol, Hungaria, Bohemia, hingga sebagian Italia dan Belanda. Menurut sejarawan John Eliot di bukunya Imperial Spain 1469-1716, menggambarkan bahwa perkawinan antar kerabat menjadi bagian dari strategi politik untuk mempertahankan wilayah, memperkuat klaim atas tahta, dan menjaga kekuasaan tetap berada dalam lingkaran dinasti. Akibatnya, hubungan kekerabatan dalam keluarga Habsburg menjadi semakin dekat dari generasi ke generasi. Penelitian Gonzalo Alvarez dan rekan-rekannya yang diterbitkan dalam Plus One menunjukkan bahwa Charles II dari Spanyol, penguasa terakhir dari garis Habsburg Spanyol, memiliki tingkat inbreeding coefficient yang hampir setara dengan anak yang lahir dari hubungan saudara kandung. Ia mengalami berbagai gangguan kesehatan, infertilitas, dan meninggal tanpa meninggalkan keturunan pada tahun 1700. Wafatnya Charles II memicu perang suksesi Spanyol, konflik besar yang mengubah keseimbangan politik Eropa pada awal abad ke-18. Meski keruntuhan Habsburg dipengaruhi banyak faktor politik dan ekonomi, kasus ini memperlihatkan bagaimana strategi perkawinan yang dipertahankan selama berabad-abad dapat membawa konsekuensi biologis sekaligus politik. Para penguasa pada masa itu dapat melihat dampaknya, tetapi belum memahami penyebabnya. Penjelasan ilmiah baru muncul setelah Gregor Mendel meletakkan dasar genetika modern pada pertengahan abad ke-19. Sejak saat itu, berbagai pola yang sebelumnya hanya dikenal melalui sejarah mulai dapat dijelaskan melalui konsep gen, kromosom, dan pewarisan sifat. Dari sinilah pembahasan kita bergeser menuju bagaimana genetika menjelaskan risiko hubungan saudara. Tubuh manusia tersusun atas sekitar 37 triliun sel. Hampir setiap sel memiliki inti yang menyimpan materi genetik berupa DNA, molekul panjang yang membawa seluruh instruksi biologis untuk membangun dan mempertahankan kehidupan. Jika DNA diibaratkan sebagai sebuah perpustakaan, maka gen adalah kumpulan instruksi yang menjelaskan bagaimana tubuh membentuk protein, mengatur pertumbuhan organ, menjalankan metabolisme, hingga mempengaruhi berbagai karakteristik fisik. DNA tersebut tersusun di dalam 23 pasang kromosom. Separuh diwariskan oleh ibu, sementara separuh lainnya berasal dari ayah. Artinya, setiap orang selalu membawa 2 salinan untuk hampir setiap gen, masing-masing satu dari setiap orang tua. Disinilah muncul konsep yang sangat penting dalam genetika, yaitu allele. Allele adalah variasi dari sebuah gen. Sebagian allele bekerja secara dominan sehingga sifatnya langsung tampak, sementara sebagian lainnya bersifat resesif. Allele resesif baru akan menunjukkan pengaruhnya apabila seseorang mewarisi 2 salinan allele yang sama, satu dari ayah dan satu dari ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia sebenarnya membawa banyak allele resesif yang berpotensi menyebabkan penyakit. Angkanya bahkan tidak sedikit. Di buku Genetics and Genomics in Medicine, di sana dijelaskan bahwa rata-rata setiap orang membawa beberapa varian gen resesif yang dapat menimbulkan penyakit tertentu tanpa pernah menyadarinya. Hal ini terjadi karena seseorang hanya memiliki satu salinan allele tersebut, sedangkan salinan lainnya masih berfungsi normal sehingga mampu menutupi efeknya. Keadaan seperti ini dikenal sebagai carrier atau pembawa sifat. Sebagian besar carrier hidup sehat sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka membawa varian gen tertentu. Masalah baru muncul ketika 2 carrier yang membawa mutasi pada gen yang sama memiliki anak. Pada pasangan yang tidak memiliki hubungan biologis dekat, kemungkinan keduanya membawa mutasi yang sama relatif kecil.
Hal ini disebabkan oleh luasnya variasi genetik dalam populasi manusia. Akan tetapi peluang tersebut berubah ketika kedua orang tua berasal dari garis keturunan yang sama. Semakin dekat hubungan biologis antara dua individu, semakin besar kemungkinan mereka mewarisi varian gen yang sama dari nenek moyang yang sama pula. Konsep inilah yang dikenal sebagai homozygosity, yaitu keadaan ketika seseorang menerima dua salinan allele yang identik pada suatu gen. Homozygosity bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Banyak gen normal juga berada dalam kondisi homozigot. Namun, apabila allele yang diwariskan merupakan allele resesif penyebab penyakit, maka peluang munculnya gangguan genetik meningkat secara signifikan. Untuk mengukur besarnya peluang tersebut, para ahli genetika menggunakan konsep yang disebut inbreeding coefficient atau koefisien inbreeding. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh ahli genetika Amerika, yaitu Sewell Wright, pada awal abad ke-20. Koefisien inbreeding ini menggambarkan probabilitas bahwa seseorang menerima dua salinan gen yang identik karena kedua orang tuanya memiliki nenek moyang yang sama. Semakin tinggi nilai koefisien tersebut, semakin besar pula peluang meningkatnya homozygosity di seluruh genom. Inilah alasan mengapa para ilmuwan lebih memilih membahas hubungan sedarah melalui probabilitas daripada kepastian. Genetika bekerja berdasarkan peluang, bukan kepastian mutlak. Tidak ada satu gen yang secara otomatis menentukan seluruh kondisi kesehatan seseorang. Yang berubah adalah tingkat risikonya. Perbedaan ini sangat penting karena selama bertahun-tahun berkembang anggapan bahwa setiap anak yang lahir dari hubungan sedarah pasti mengalami cacat bawaan atau gangguan perkembangan. Pernyataan seperti itu terdengar sederhana tetapi tidak sesuai dengan bukti ilmiah. Penelitian yang dipublikasikan dalam Genetics in Medicine oleh Robin Bennett dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa setiap kehamilan pada populasi umum memang sudah memiliki risiko dasar sekitar 2 hingga 3% untuk mengalami kelainan bawaan atau gangguan genetik tertentu. Risiko tersebut tetap ada meskipun kedua orang tua tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ketika pasangan merupakan sepupu pertama, berbagai penelitian menunjukkan bahwa risiko tersebut meningkat menjadi sekitar 4 hingga 6%. Peningkatan ini memang nyata, tetapi sebagian besar anak yang lahir dari pasangan sepupu tetap lahir tanpa kelainan bawaan. Situasinya berbeda pada hubungan yang jauh lebih dekat, seperti antara saudara kandung atau orang tua dan anak. Dalam hubungan seperti ini, kemungkinan kedua orang tua membawa varian gen resesif yang sama meningkat secara drastis. Risiko munculnya penyakit genetik, gangguan perkembangan, hingga kematian bayi menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Berbagai penelitian yang diterbitkan oleh Nature Reviews Genetics, American Journal of Human Genetics, dan European Journal of Human Genetics secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan tersebut berkaitan dengan bertambahnya homozygosity akibat kedekatan hubungan biologis, bukan karena adanya satu gen incest tertentu. Hal lain yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa hubungan saudara selalu menghasilkan satu jenis penyakit yang sama. Faktanya tidak demikian. Gangguan yang dapat muncul sangat bergantung pada mutasi gen apa yang diwariskan dalam sebuah keluarga. Pada satu keluarga, peningkatan risiko mungkin berkaitan dengan penyakit metabolik tertentu. Pada keluarga lain, yang meningkat justru risiko gangguan saraf, kelainan jantung bawaan, gangguan pendengaran, atau penyakit genetik langka lainnya. Risiko tersebut muncul karena hubungan sedarah meningkatkan peluang bertemunya dua salinan gen resesif yang sama, sehingga penyakit yang sebelumnya tidak tampak menjadi dapat muncul pada keturunannya. Pemahaman ini juga menjelaskan mengapa dampak biologis hubungan sedarah seringkali baru terlihat setelah berlangsung selama beberapa generasi. Kasus keluarga Habsburg yang kita bahas sebelumnya menjadi salah satu contoh paling terkenal. Banyak sejarawan dahulu menganggap berbagai gangguan kesehatan dalam keluarga tersebut sebagai kutukan, kelemahan bawaan para raja atau hukuman ilahi. Baru setelah genetika berkembang, para peneliti mulai memahami bahwa pola perkawinan antar kerabat yang berlangsung berulang kali selama ratusan tahun menyebabkan variasi genetik dalam keluarga itu semakin menyempit. Akibatnya peluang munculnya berbagai penyakit resesif ikut meningkat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, tubuh manusia tidak hanya dipengaruhi oleh gen. Lingkungan, nutrisi, akses terhadap pelayanan kesehatan, infeksi, hingga berbagai faktor sosial juga turut menentukan bagaimana seseorang tumbuh dan berkembang. Karena itu genetika memberikan gambaran mengenai risiko, bukan ramalan mengenai nasib seseorang. Namun ketika perhatian kita beralih dari laboratorium menuju kehidupan sehari-hari, muncul kenyataan lain yang jauh lebih dominan. Sebagian besar kasus incest yang tercatat di berbagai negara tidak pertama kali muncul dalam penelitian genetika, melainkan dalam penanganan kekerasan seksual di dalam keluarga. Di ruang-ruang konsultasi psikologi, laporan kepolisian, pengadilan, maupun lembaga perlindungan anak, incest ternyata jauh lebih sering muncul sebagai bagian dari kasus kekerasan seksual daripada sebagai hubungan yang terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
Dan pola ini tidak hanya ditemukan di satu negara. Laporan WHO, UNICEF, dan Centers for Disease Control and Prevention selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang telah dikenal korban. Pelakunya dapat berupa orang tua, ayah tiri, saudara kandung, paman, kakek, atau anggota keluarga lain yang memiliki akses langsung terhadap kehidupan sehari-hari korban. Pola yang konsisten ini membuat para peneliti memandang insest modern terutama sebagai persoalan penyalahgunaan kekuasaan di dalam keluarga. Untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kita perlu melihat bagaimana hubungan dalam sebuah keluarga sebenarnya bekerja. Berbeda dengan hubungan antar dua orang yang tidak saling memiliki ketergantungan, keluarga dibangun di atas relasi yang sejak awal memang tidak setara. Anak bergantung kepada orang tuanya untuk makan, tempat tinggal, pendidikan, perlindungan, hingga kasih sayang. Ketergantungan tersebut merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang manusia. Namun ketika seseorang yang memiliki posisi paling kuat justru memanfaatkan ketergantungan itu untuk kepentingan seksual, hubungan yang semula menjadi ruang perlindungan berubah menjadi ruang kontrol. Dalam kriminologi dan psikologi, kondisi ini dikenal sebagai relasi kuasa. Kekuasaan dalam konteks ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ia dapat hadir melalui kendali ekonomi, ancaman, manipulasi emosional, ataupun otoritas yang melekat pada peran seseorang di dalam keluarga. Karena itulah banyak korban tidak segera menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Mereka dibesarkan untuk percaya kepada pelaku, menghormatinya, bahkan bergantung kepadanya dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Situasi tersebut membuat insest memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak bentuk kekerasan seksual lainnya. Dalam banyak kasus, pelaku tidak langsung menggunakan kekerasan. Mereka terlebih dahulu membangun rasa percaya, menciptakan ketergantungan lalu secara perlahan mengaburkan batas-batas yang seharusnya ada antara orang dewasa dan anak. Proses ini dikenal sebagai grooming. Menurut pedoman yang diterbitkan National Society for the Prevention of Cruelty to Children, grooming merupakan proses manipulasi yang dilakukan pelaku untuk memperoleh akses, kepercayaan, dan kendali terhadap korban sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Pelaku dapat memberikan hadiah, perhatian khusus, perlindungan, atau menciptakan kesan bahwa hubungan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Dalam banyak kasus, proses ini berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena berlangsung secara perlahan, korban seringkali mengalami kebingungan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, pelaku adalah orang yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi yang lain, orang yang sama juga menjadi sumber ketakutan terbesar dalam hidupnya. Kondisi ini diperparah oleh apa yang disebut para psikolog sebagai coercive control, yaitu pola pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus untuk membatasi kebebasan korban. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh sosiolog Ivan Stark di bukunya yaitu Coercive Control. Di bukunya ini, Ivan menyebutkan bahwa pengendalian yang dilakukan tidak selalu berupa ancaman langsung. Pelaku dapat mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, membuat korban merasa bersalah jika menolak, mengancam akan menyakiti anggota keluarga lain, atau meyakinkan korban bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayai ceritanya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak kasus insest baru terungkap setelah bertahun-tahun. Penelitian yang dipublikasikan dalam Child Abuse and Neglect menunjukkan bahwa banyak korban baru berani mengungkapkan pengalaman mereka ketika telah dewasa. Sebagian baru bercerita setelah puluhan tahun berlalu. Rasa takut, malu, bingung, hingga kekhawatiran bahwa keluarga akan hancur seringkali membuat korban memilih diam. Dalam sejumlah kasus, pelaku bahkan berhasil meyakinkan korban bahwa merekalah penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Dan fenomena ini dalam psikolog dikenal sebagai trauma bonding. Korban dapat tetap memiliki ikatan emosional dengan pelaku karena hubungan mereka dibangun melalui siklus perhatian, ancaman, kasih sayang, rasa bersalah, dan ketakutan yang terus berulang. Ikatan ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa korban menyetujui hubungan tersebut. Padahal, penelitian mengenai trauma menunjukkan bahwa respon manusia terhadap ancaman jauh lebih kompleks daripada sekadar melawan atau melarikan diri. Trauma akibat insest memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak bentuk trauma lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan seharusnya memberikan rasa aman serta perlindungan. Dalam psikologi perkembangan, keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar mengenai kepercayaan, kasih sayang, dan hubungan dengan orang lain. Psikiater Inggris John Bowlby melalui attachment theory menjelaskan bahwa hubungan awal antara anak dan pengasuh membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya. Ketika hubungan itu dipenuhi ancaman, manipulasi, atau kekerasan, fondasi psikologis yang sedang berkembang ikut terguncang. Dampak tersebut menjadi jauh lebih berat ketika kekerasan berlangsung berulang dalam waktu yang lama. Psikiater Judith Lewis Herman di bukunya Trauma and Recovery menjelaskan bahwa trauma yang terus-menerus dialami, terutama ketika korban sulit melarikan diri dari pelaku, dapat berkembang menjadi kompleks post-traumatic stress disorder atau
CPTSD. Berbeda dengan PTSD yang umumnya berkaitan dengan satu peristiwa traumatis, CPTSD berkembang akibat paparan kekerasan yang berlangsung lama dan berada di bawah kendali pelaku. WHO sendiri memasukkan kondisi ini ke dalam International Classification of Disease 11. Selain mengalami flashback, mimpi buruk, dan kewaspadaan berlebihan, penyintas CPTSD sering mengalami kesulitan mengendalikan emosi, memandang dirinya secara sangat negatif, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Trauma yang dialami juga tidak selalu tersimpan sebagai ingatan yang utuh. Dalam The Body Keeps the Score, Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa pengalaman traumatis dapat terekam melalui respon tubuh. Sebagian penyintas mudah terkejut, sulit tidur, merasa cemas tanpa sebab yang jelas, atau mengalami ketegangan tubuh ketika menghadapi situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman masa lalu. Penelitian pencitraan otak kemudian menunjukkan bahwa trauma berat dapat mempengaruhi aktivitas amigdala yang berperan mendeteksi ancaman, serta hipokampus yang membantu menyusun ingatan secara kronologis. Akibatnya, pengalaman traumatis sering terasa seolah sedang terjadi kembali. Trauma yang dialami juga mempengaruhi cara penyintas memandang dirinya sendiri. Banyak korban tumbuh dengan rasa bersalah, malu, atau merasa dirinya rusak, meskipun mereka sama sekali tidak bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami. Keyakinan tersebut sering muncul setelah bertahun-tahun hidup dalam lingkungan yang dipenuhi manipulasi, ancaman, dan kontrol psikologis. Penelitian Anne Maston mengenai resilience menunjukkan bahwa kehadiran keluarga yang mendukung, teman yang dapat dipercaya, komunitas yang tidak menyalahkan korban, serta sistem hukum yang mampu memberikan rasa keadilan berperan besar dalam mengurangi dampak jangka panjang trauma. Temuan-temuan tersebut mengubah cara dunia memandang penyintas incest. Pertanyaan yang dahulu sering dibebankan kepada korban perlahan bergeser menjadi pertanyaan mengenai bagaimana kekerasan itu dapat berlangsung begitu lama. Mengapa lingkungan gagal mengenalinya, dan apa yang diperlukan agar penyintas dapat memperoleh perlindungan serta kesempatan untuk pulih. Karena pada akhirnya, hubungan sedarah bukanlah persoalan yang dapat dipahami dari satu sudut pandang saja. Sejarah memperlihatkan bagaimana berbagai peradaban berusaha membatasinya, genetika menjelaskan resiko yang menyertainya, psikologi mengungkap luka yang dapat bertahan sepanjang hidup, dan hukum terus berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Seluruh perjalanan itu mengingatkan kita bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, dan setiap keluarga seharusnya menjadi tempat pertama untuk memperoleh rasa percaya, perlindungan, dan kasih sayang.